Bulan Januari sudah sampai di hari ke-23 ya, dari total 365 hari di tahun 2022. Tapi sekarang kan tanggal 24. Nah, 24-nya aja belum habis. Jadi aku mau ngomongin yang udah selesai aja kemarin ya, di tanggal 23. Nah, sampai di sini gimana nih hidup-hidup kamu? Apakah masih baik-baik saja? Apakah sudah hampir mau pingsan? Aku geli deh kalau ngomongin kehidupan di tahun 2022 ini ya. Jadi gimana nih, sudah ada perubahan ataukah masih kamu merasa aduh hidup kok gini-gini aja? Banyak banget teman-temanku dan orang-orang di sekitarku yang merasa aduh hidup kok gini-gini aja ya, rutinitas juga kayak gini-gini terus, gak ada perubahan, gak ada produktif apa-apa gitu kan ya. Jadi kemarin sempat trending di Twitter kalimatnya gini nih, page 23, aku pakai bahasa Inggris aja ya, page 23 of 365 gitu kan, 23 dari 365. Banyak banget cuitan-cuitan yang mengarah ke apa sih yang sudah para netizen capai di penghujung Januari ini. Sebelum kita ke netizen, seharusnya kita bisa merekap ya, walaupun sebulan juga belum habis di sini. So, kamu bisa merekap apa yang sudah kamu capai, dan seharusnya dari awal tahun ini kamu harus mendata dulu Januari ini kamu mau ngelakuin apa. Nggak harus dari awal bulan deh, kamu setiap hari juga berhak kok bisa untuk mendata besok aku mau apa, besok aku mau apa. Jadi harimu ini nggak terasa gini-gini amat gitu kan. Kalau kamu ingin produktif atau enggak, ya itu mulai dari diri kamu sendiri. Contohnya nih, aku ingin les bahasa asing, aku pengen belajar musik, aku pengen belajar masak atau apa, ya udah kita mulai dari diri sendiri biar hidup ini nggak gini-gini aja. Kalau soal kerjaan mah juga bisa dibilang memang gitu-gitu aja kan. Gak mungkin dong baru setahun kerja langsung langsung minta naik gaji tinggi, langsung minta kamu jadi bos. Aduh, ngehayal banget ya. Oke, kita sekarang ke beberapa netizen yang sudah aku ambil nih sampel-sampelnya, dan mereka ngapain sih di 23 hari belakangan ini, mulai dari 1 Januari sampai 23 Januari ya. Yang pertama ada HK Officially. Dia bilang nih, salah satu kunci hidup tenang adalah dengan bisa memilih mana yang harus ditanggepin dan mana yang harus dibodo amatin. Ini benar. Jadi nggak semua hal baik, hal buruk yang kamu terima itu harus ditanggepin ya. Apalagi hal buruk itu sepertinya harus lebih dibodo amatin aja deh kalau hal buruk. Nanti kalau kamu nanggepin apa-apa aja yang buruk nyamperin ke hidup kamu malah habis tenaga untuk mikirin itu. Jadi lebih baik mulai sekarang kamu latihan untuk bodo amat aja ke semua hal yang jelek-jelek yang menimpa kamu. Contoh nih, kamu digosipin di teman kantor, kamu digosipin sama teman-teman kuliah kamu, teman-teman kampus, ataupun tetangga-tetangga kamu, udah bodo amat aja karena mereka nggak tahu kehidupan kamu yang aslinya, maksudnya kehidupan yang gini-gini aja gitu kan. Oke, jadi ada baiknya kalau kamu bodo amat aja. Tapi kalau soal bodo amat ini juga sepertinya memang urusan dari orok ya. Ada juga yang memang watak aslinya itu bodo amat dan cuek. Ada juga yang emang watak aslinya punya sifat yang perasa. Jadi apapun itu selalu dirasain. Kalau bahasa Jawanya itu cilik aten, alias hatinya tuh kecil banget ya. Gak bisa hatinya besar, lapang gitu. Itu untuk nasihat pertama. Jadi harus latihan bodo amat. Milih mana yang harus ditanggepin, milih yang harus dibodo amatin ya. Oke, thank you buat HK Official. Next ada dari @anakpojokruang. Mojok terus kayak kotoran mata ya di pojok. Ya, anak pojok ruang ini ngomong, Tuhan, aku masih yakin ada takdir yang indah setelah ini. Oke, dia lebih visioner ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga visioner. Apapun pikiran visioner kamu harus didasari dengan iman yang kuat dan juga pengharapan-pengharapan untuk selalu berdoa, meminta harapan yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa beribadah, jangan lupa sembahyang ya. Apapun agama kalian, apapun keyakinan kalian, jangan sampai apatis kalau soal Tuhan ya. Karena kita ada di dunia ini juga karena Tuhan,
takdirmu yang hidupnya gini-gini amat juga karena Tuhan. Kamu mau minta apapun dengan Tuhan pasti akan dikasih, hanya soal waktu saja. Aku malah jadi kayak ustadz ini ya. Jadi kayak ustadz atau pendeta di sini ya. Next ada Ed Aulia, hanya 4 di sini. Dia ngomong, bodo amat lah sama apapun hidup gue, cuma nunggu gajian doang. Ini lebih visioner ini ya. Jadi nggak ada ngaruhnya ganti tahun atau mau ganti bulan, bahkan ganti minggu. Pokoknya yang dia tunggu gajian doang. So nggak apa-apa. Ini lebih realistis dan juga tentu visioner itu tadi. Nggak apa-apa sih, aku suka orang-orang yang realistis, nggak banyak khayal, nggak banyak cang-cincong, nggak banyak ini itu, nggak banyak sok motivator. Yang penting gajian masih tetap di tanggal itu, nggak geser kemana-mana ya. Semangat buat Aulia ya. Ya, at sandwiches, dia ngomong dari page 360 of 365 tahun kemarin sampai hari ini gue masih nyari kamu. Literasi kamu dalam ngadepin gue melebihi cewek yang lain. Jujur gue kangen, gue sayang sama lu. Aduh, awal bulan udah dibikin galau sama seorang cewek. Ini dia siapa yang seperti sandwiches ini ya. Gak masalah sih, namanya cinta, rasa, perasaan. Gak sering, gak mandang waktu, gak mandang ini awal tahun, tengah tahun, akhir tahun. Pasti juga kalau galau terus kan ya. Yang belum bisa move on dari tahun lalu, gak apa-apa. Yang penting itu bikin kamu semangat. Jangan sampai gak move onnya itu bikin kamu down, bikin kamu lemes, terus gak bisa ngapa-ngapain, gak kuat ngejalanin ini itu. Jadinya ya hidupnya gitu-gitu aja. Gak mau dong, jangan sia-siain masa muda kamu ya. Ed Abdi Dalam bilang, kesedihan paling mendalam ketika adik minta uang dan kita di perantauan cuma pegang uang pas-pasan. Maaf, belum bisa jadi kakak yang baik. Nah ini juga nih, kenapa setiap adik selalu membayangkan, selalu mengira kalau kakaknya itu banyak uang. Padahal kakaknya juga manusia biasa kali, bukan Hotman Paris atau Nia Ramadhani gitu kan yang banyak uang. Jadi gak apa-apa, semangat buat kakak-kakak semuanya yang ada di perantauan untuk bisa membahagiakan adik-adik. Karena sedekah terbesar, sedekah terutama adalah sedekah kepada saudara sendiri dulu, baru orang lain. Bahagiakan saudara sendiri dulu, bahagiakan keluarga dulu, baru kita bahagiakan orang lain. Niscaya kamu bakal dilancarkan kehidupan kedepannya, dilancarkan apapun itu, dicerahkan jalanmu, amin gitu kan. Nah next, @faradila_aida, dia bilang masih tentang orang yang sama. Ini juga sama nih ya, belum bisa move on. Gak apa-apa sih, tapi juga jangan terlalu menyiksa batin kamu ya kalau masih dengan orang yang sama. Takutnya nanti malah bikin kamu terpuruk. Dan belum tentu orang yang kamu pikirkan, orang yang kamu puja-puja dalam diam itu dia bakal ngerespon kamu. Itu ingat, itu yang harus dipahami. Dan yang penting hati kamu bahagia, gitu aja deh ya. Next, ada dari Dodev, katanya dia it's my birthday, wajah senyum dengan air mata, makin bertambah umur, makin dewasa, makin banyak beban. Semoga tahun ini banyak keberuntungan, amin ya. Mungkin banyak beban, jangan dong, bebannya harus dikurang-kurangin dan harus ditambah solusinya agar bisa solutif di tahun ini. So happy birthday buat kamu yang sedang ulang tahun di 23 kemarin maupun di awal-awal di akhir-akhir Januari besok ya. Yang terakhir ada LNDHWHI. Susah banget sih nama Twitternya. Namanya dia bilang lost contact, see you, it's hard to explain, thanks. Nah ini katanya ciri-ciri orang yang sudah move on ini sepertinya ya. Dia dari lost contact langsung so goodbye, see you, it's hard to explain. Dia nggak bisa menjelaskan apa yang dia rasakan dan akhirnya dia mengucapkan terima kasih. Oke, nggak apa-apa, ini mencoba untuk move on itu baik daripada kamu ya kayak tadi ya, terpuruk, nggak jelas hidupnya, nggak ada semangat hidup. Aduh, jangan sampai bunuh diri deh ya, itu paling dibenci Tuhan. Jangan sampai macem-macem ya. Oke, jadi itu dia, ada beberapa rekapan dari segelintir netizen soal 23 dari 365 hari. So, gimana Januari kamu? Tulis di kolom komentar ya. Aku Dela Gonzales, goodbye.